Ya, selamat pagi Pak Andreas. Perkenalkan kami dari kelompok 65. Di sini kami mungkin akan bertanya tentang UMKM. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, ini adalah Pak Andreas, dosen manajemen dari Universitas Pendidikan Wacana. Mungkin Pak bisa sapa teman-teman. Oke, selamat pagi adik-adik semua, teman-teman semua. Ya, ini kesempatan yang baik sekali kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak ya. Kita akan bicara tentang masalah UMKM ya, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Begitu ya Mas tadi. Iya, nah, ya, kita langsung saja mulai dari santai kita ya Pak ya. Jadi di suasana COVID seperti pandemi saat ini kan banyak UMKM yang mengalami krisis. Nah, menurut Pak Andreas itu bagaimana ya? Apakah ada solusinya seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, kalau bicara masalah pandemi yang sudah sejak bulan apa ya, sejak Februari ya, sejak Februari kita ngalami. Saya pikir ini hampir semua industri itu pasti terpukul. Nah, bagaimana kondisi UMKM yang pengamatan Mas Dani selama ini? Jadi pengamatan kami khususnya dalam UMKM Blitren itu terjadi penurunan konsumen yang paling banyak di ketika masalah UMKM di Blitren tersebut. Nah, di UMKM Blitren sendiri itu terdapat setidaknya ada 4 bidang. Nah, dari keempat bidang itu semuanya itu sama mengalami penurunan konsumen. Seperti itu Pak. Dampaknya yang paling terparah sih itu yang mereka rasakan bersatu. Mungkin dari Pak Andreas, apakah ada penjelasan gitu atau mungkin ada saran? Ya kebetulan saya itu kan tinggal di Ungaran ya. Ungaran itu kan banyak garmen, banyak industri garmen. Baik yang dalam skala internasional sampai ekspor, dan skala nasional sampai skala lokal. Nah kalau untuk skala-skala yang sifatnya internasional itu memang ya berat sekali ya. Sehingga ada beberapa yang terpaksa melakukan penurunan omset dan itu berdampak pada PHK. Karena yang pasar internasional gimana lagi ya, karena banyak yang lockdown. Tapi yang untuk pasar-pasar lokal ini saya pikir masih bisa menggeliat. Jadi seperti yang saya amati, kebetulan ada beberapa teman yang di UMKM itu di daerah Semarang bagian selatan. Itu untuk konveksi memang ya. Jadi tadinya pesanan itu begitu banyak. Karena perkantoran kan waktu itu masih hidup, anak-anak sekolah masih ya. Nah, begitu pandemi otomatis penurunan permintaan terhadap produk mereka. Nah, satu hal yang saya lihat di sana adalah bahwa mereka memang melakukan penurunan omset. Omset penjualannya karena turun, otomatis mereka membuat produk juga tidak 100%. Mereka hanya memproduksi sekitar 50%. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga kerja yang terpaksa harus berkurang? Jadi, akhirnya mereka membuat satu terobosan baru berdasarkan permintaan masyarakat. Jadi apapun usahanya, itu kuncinya tuh di sini. Selama masih ada permintaan, kita masih bisa hidup. Permintaan dalamnya permintaan terhadap produk ya. Memang permintaan terhadap konveksi turun dalam arti fashion ya. Tapi kan muncul permintaan yang misalkan masker, ya, kemudian penutup wajah, facial gitu ya. Dan akhirnya mereka tuh banting usaha, ya agak-agak melakukan pergeseran usaha, ada semacam diversifikasi. Itu mereka membuat masker, dan maskernya macam-macam kan ya. Jadi mereka menjual masker itu dalam bentuk berbagai macam bentuk. Ada yang dijual 15.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000 gitu ya. Jadi tergantung tergantung bahannya. Nah itu yang saya lihat dari beberapa industri konveksi yang ada di Semarang bagian selatan. Di Jogja juga sama, Klaten juga sama ya. Klaten itu kan juga termasuk terkenal konveksinya, karena kebetulan saya ini kan asli Klaten ya. Jadi kami tahu persis kondisi konveksi di Klaten. Juga melakukan hal yang hampir sama dengan yang di Semarang bagian selatan. Tadi kan dari bidang konveksi sendiri ya Pak ya. Kalau untuk bidang kuliner kan itu kalau misalkan kita omongin kalau konveksi, oh emang sekarang ini pada butuh yang namanya masker kayak gitu, jadi harus berinovasi ke arah permintaan mana yang paling banyak dari konsumen. Nah kalau untuk makanan sendiri gimana Pak? Soalnya dampak di makanan juga mengalami penurunan konsumen yang sangat drastis ya.
contoh makanan yang bisa dibeli di tempat itu di beberapa tempat di Kliten masih lockdown, jadi masih dibatasi pengunjung. Jadi hanya beberapa UMKM ini hanya menerima pesanan dari saudara, dari tetangga yang melalui via WA saja. Menurut Bapak gimana untuk itu? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa industri itu akan hidup selama masih ada permintaan. Nah, sehingga dalam hal ini teman-teman dari UMKM sebagai produsen, ya, sebagai penjual itu harus melihat kuncinya itu. Jadi kalau permintaan di segmen tertentu, maaf ini agak berbau bisnis sedikit ya. Ketika di segmen tertentu mulai berkurang, kita harus cari segmen lain. Nah, contoh sederhana ya seperti yang tadi diceritakan. Kalau misalnya di daerah tertentu mengalami lockdown, dilakukan lockdown, sehingga permintaan dari situ tidak ada, dikatakan berkurang. Kita kan bisa mencari cara di segmen pasar lain yang mungkin tidak lockdown, atau kita pakai infrastruktur teknologi kan sekarang mau nggak mau ya, ini kan bicara sistem kaitannya dengan e-commerce. Jadi teman-teman dari UMKM yang memang sudah saatnya belajar tentang infrastruktur teknologi. Dalam suasana pandemi ya kita pasti akan ini ya akan sangat tergantung pada teknologi jarak jauh. Beberapa juga ceritanya kan sekarang e-commerce yang lagi gencar-gencarnya untuk para UMKM ini menjalankan bisnisnya itu adalah GoFood, GrabFood seperti itu. Nah, namun akhir-akhir ini dibatasi penggunaannya karena sudah kepenuhan kuota. Bahkan kemarin beberapa UMKM mengatakan salah satu kendala mereka yaitu tidak bisa mendaftar di GoFood ini sendiri karena keperluan kuota. Bapak gimana? Nah, itu memang salah satu sistem ya, dalam sistem distribusi ya, distribusi kan ada lembaga-lembaga tertentu, ada usaha-usaha tertentu seperti tadi GoFood. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menciptakan yang lain. Kita jangan terlalu tergantung pada GoFood. Seperti misalkan dalam dunia transportasi, dulu sangat tergantung pada ojek biasa, ya, ojek pangkalan. Makanya kan sampai ada ini kan ada sinetron ojek pangkalan. Karena waktu itu memang baru booming ojek pangkalan. Yang satu kita bergeser pada ojek pangkalan. Nah, geser ojek pangkalan akhirnya ojek online. Ojek lain. Dan sekarang kebetulan ada pengusaha tertentu yang akhirnya mengembangkan ojek online. Dan itu ternyata sangat sangat penting. Jadi dalam hal ini yang penting adalah cari segmen di mana di situ ada berperan dan kerjakan itu. Kita jangan terus di segmen ini kita sudah habis, nanti kita selalu ada celah. Karena hidup itu harus berjalan. Hidup itu harus berjalan. Usaha tetap harus jalan. Dan kuncinya cari permintaan, cari celah-celah. Dan itu memang bukan perkara mudah mencari celah-celah. Itu begitu ya.